Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tia Mulyawati. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk menghadapi UTBK SBMPTN 2020. Nah, yang harus dipersiapkan yaitu pertama harus memperbanyak info seputar UTBK dan SBMPTN. Di sini ada info seputar UTBK SBMPTN tahun 2020 karena kita masuk pandemi virus corona atau COVID-19. Di sini pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2020 ditunda. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT merilis jadwal dan teknis pelaksanaan UTBK terbaru. Melalui laman resmi ltmpt.ac.id, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT mengeluarkan surat edaran tim pelaksana LTMPT nomor 09-SE.LTMPT-2020 yaitu tentang jadwal pelaksanaan UTBK tahun 2020. Nah, apa isi surat edarannya? Yang pertama isinya yaitu materi tes yang diujikan adalah tes profesi skolastik. Jadi hanya tes profesi skolastik atau kita sebut dengan TPS. Terus yang kedua, setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Itu perubahannya atau isi surat edarannya. Yang ketiga, pelaksanaan tes dilaksanakan 4 sesi setiap hari. Yang keempat, pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali atau bersamaan. Nah, di sini peserta harus memiliki lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program studi tujuan. Nomor 5, jadwal kegiatan UTBK SBMPTN tahun 2020 adalah sebagai berikut. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu di tanggal 2 sampai 20 Juni tahun 2020. Pelaksanaan UTBK tahun 2020 itu pada tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Lalu pengumuman SBMPTN tahun 2020 yaitu pada tanggal 25 Juli tahun 2020. Nah, ini adalah surat edaran tim pelaksana LTMPT. Nah, dari surat edaran tersebut terdapat beberapa perubahan. Yang pertama, UTBK sebelumnya terdiri atas tes potensi skolastik atau TPS dan juga ada tes kompetensi akademik atau kita sebut dengan TKA. Nah, ini tahun ini diubah hanya menjadi TPS saja atau tes potensi skolastik saja. Jadi TKA dihapus dan tahun ini hanya ada TPS saja. Perubahan yang kedua yaitu peraturan yang sebelumnya memperbolehkan untuk mengikuti tes 2 kali. Nah, sekarang diubah hanya menjadi 1 kali tes saja. Itu berarti kita harus mempunyai persiapan yang lebih matang. Tetapi yang diteskan hanya tes potensi skolastik saja. Nah, apa yang dimaksud dengan tes potensi skolastik atau TPS? TPS adalah salah satu jenis tes yang dapat mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, contohnya pendidikan tinggi. Nah, kemampuan TPS ini meliputi yang pertama, kemampuan penalaran umum. Yang kedua, pengetahuan kuantitatif. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum. Yang keempat, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Itu adalah kemampuan TPS. Jadi 4 kemampuan ini harus kita olah, harus kita pelajari sehingga kita dapat sukses UTBK SBMPTN tahun ini.
kemampuan penalaran umum itu dibagi menjadi 3 kemampuan. Yang pertama, kesesuaian pernyataan. Yang kedua, kesimpulan logis. Yang ketiga, penalaran analitik. Kesesuaian pernyataan ini menuntut penalaran seseorang dalam memahami isi teks, atau tabel, atau diagram, atau grafik. Ini sesuai dengan konteks paragraf. Yang kedua, simpulan logis, untuk menyimpulkan secara logis suatu yang mungkin terjadi berdasarkan isi teks. Yang ketiga, penalaran analitik. Ini menyediakan soal-soal dan meminta peserta untuk menganalisis serta menjawab soal berdasarkan data yang telah disediakan. Nah, yang kedua tentang pemahaman bacaan. Nah, pemahaman bacaan dibagi jadi 2, yaitu pemahaman isi bacaan dan penalaran kebahasaan. Pemahaman isi bacaan ini menguji peserta dalam membaca, mencermati, serta memahami isi teks secara utuh. Penalaran kebahasaan di sini adalah memahami kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita belajar dulu apa sih atau bagaimana sih penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Baik, yang ketiga adalah pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini dibagi jadi 2, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Indonesia, ini soal-soalnya itu berupa tentang ide pokok, simpulan, kelemahan dan kelebihan paragraf, hubungan isi antar paragraf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, makna kata, kalimat efektif, konjungsi, serta kata ganti. Itu untuk bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Inggris, memahami inti atau informasi pokok bacaan dan mampu membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta atau informasi yang ada pada teks. Nah, untuk pengetahuan kuantitatif, ini ada 4 bentuk. Yang pertama soalnya adalah dalam bentuk pilihan ganda. Nah, untuk pilihan ganda mungkin rekan-rekan semua sudah familiar dengan soal dengan pilihan ganda ya. Biasanya ada pilihan A, B, C, D, dan E. Kita harus memilih mana jawaban yang benar dari kelima pilihan tersebut. Nah, tipe soal mengenai logika dasar. Karena ini pengetahuannya kuantitatif ya. Jadi tipe soalnya itu adalah mengenai logika dasar dan matematika dengan level dasar. Lalu, bentuk yang kedua adalah pilihan 1, 2, 3, dan 4. Jadi tidak ada A, B, C, D, E, tapi hanya bentuk 1, 2, 3, dan 4. Ya, di sini menyediakan pernyataan dan 4 informasi. Jadi informasi pertama nomor 1, informasi kedua nomor 2, informasi ketiga nomor 3, dan informasi keempat di nomor 4. Untuk bentuk yang ketiga yaitu analisis kecukupan data. Nah, apa analisis kecukupan data? Di sini disediakan 1 buah pertanyaan dan 2 informasi. Lalu, sobat semua, menganalisis informasi mana yang dibutuhkan sehingga pertanyaan dapat dijawab. Jadi pertanyaannya ada 1, informasinya ada 2. Nah, sobat semua harus bisa menganalisis informasi manakah yang dibutuhkan sehingga pertanyaan tadi dapat terjawab. Lalu yang terakhir, bentuk soal yang terakhir adalah analisis perbandingan 2 nilai. Nah, di sini sebuah informasi dan 2 buah variabel. Jadi 1 informasi dan 2 buah variabel. Kita misalkan ada variabelnya itu ada X dan Y. Nah, di sini biasanya atau umumnya variabel X nilainya dicari berdasarkan informasi yang diberikan dan variabel Y nilainya diberikan. Jadi X-nya dicari dari informasi yang diberikan, lalu yang Y itu nilainya sudah ada atau sudah diberikan.
Nah, di sini peserta harus bisa menentukan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Mana yang lebih besar nilainya? Ataukah sama ataukah seperti apa? Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk dari kemampuan TPS yang tadi ya, pengetahuan kuantitatif. Bentuk-bentuk soalnya itu ada 4 yang tadi. Nah, sobat-sobat semua, silahkan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana persiapan kita untuk berhasil UTBK SBMPTN tahun 2020. Banyak-banyak mencari soal tentang tes potensi skolastik atau TPS, banyak-banyak latihan dan banyak-banyak mengerjakan sehingga kita tahu mana jawaban yang benar atau kita salah di bagian apa, sehingga kita dapat sukses UTBK SBMPTN tahun 2020. Semoga sukses ya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.